Halo Insomedina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat bergabung di acara Goyang Sehat bersama Pol dan Mik. Jadi kalau Insomedina sakit kepala ya minum saja Pol dan Mik. Pol. Senang sekali hari ini di Papauzia bisa kembali hadir menyapa Insomedina. Tentunya masih tetap di radio kesayangan kita, Radio Kesehatan Medina FM, yang kami pancarluaskan dari Jalan Raya Wanaraja nomor 500 Wanaraja Garut. Tapi Insomedina sebagai awal di acara Goyang Sehat kali ini berbeda, tentunya ada yang spesial ya. Karena kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Di depan saya sudah hadir Dokter Tampan. Selamat pagi untuk Dokter Kevin Fahri Muhammad SPPD. Selamat pagi Teh Rita. Oke, apa kabar dokter? Sehat. Alhamdulillah. Dan Insomedina tentunya hari ini kita akan bincang sehat seputar cegah dan obati diabetes mellitus. Betul ya dok? Betul sekali. Oke, jadi buat Insomedina silakan disiapkan pertanyaannya ya berkenaan dengan diabetes mellitus. Silakan dikirim melalui layanan WhatsApp di 081767811053 ataupun nanti diberikan kesempatan di layanan telepon interaktif di 0262240782. Oke dokter, mungkin saya langsung bertanya nih ya dok ya, sebetulnya yang dimaksud dengan diabetes mellitus itu apa sih dok? Ya, diabetes mellitus tuh memang sudah jadi penyakit yang umum ya, dengan berbagai istilah sebetulnya di masyarakat kita sekarang. Paling sering tuh kita dengar sebagai penyakit gula. Oke. Jadi diabetes itu sendiri adalah sebuah penyakit tidak menular ya klasifikasinya. Jadi berbeda dengan penyakit seperti tipes atau demam berdarah. Nah, diabetes ini tuh terjadinya bukan karena adanya orang yang sakit dan menularkan, tapi dia terjadi karena proses istilahnya adalah metabolik ya. Jadi ada seiring berjalannya usia seseorang, di mana dia pola makan, pola hidupnya tidak sehat, ada faktor-faktor yang menumpuk yang menyebabkan terbentuknya kerusakan di dalam tubuh. Dan kerusakan itu terjadi di jaringan yang namanya pankreas, sehingga pengaturan gula di dalam tubuh kita tuh jadi berantakan gitu. Jadi memang kebanyakan penyebab dari diabetes mellitus itu adalah pola hidup yang tidak sehat ya dok ya? Betul sekali, meskipun ada juga resiko yang meningkat pada orang yang memiliki orang tua atau kerabat dekat dengan diabetes. Oke, berarti penyakit ini tuh lebih dominan terjadi pada orang-orang yang sebelumnya mungkin pihak keluarganya pernah mengalami diabetes, seperti itu dok? Memang itu yang harus diketahui ya, bahwa diabetes itu bukan diturunkan. Prinsipnya bukan diturunkan, tapi pada orang yang punya kerabat dengan diabetes juga, kita yang sehat ini punya risiko yang lebih tinggi. Jadi lebih mudah terkena diabetes dengan pola hidup yang sedikit saja tidak sehat, itu jadi lebih rentan. Contoh pola hidup yang tidak sehat nih yang sering dilakukan oleh orang-orang, padahal itu bisa mengarahkan kita kepada penyakit tersebut, apa dok kira-kira? Nah, kira-kira sih sebenarnya udah ketahuan ya, udah tahu semua orang pola hidup tidak sehat itu seperti apa. Pertama, dari makanan yang paling mudah sekaligus paling susah ya. Jadi makan yang tinggi karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Jadi karbohidrat itu suatu kandungan nutrisi di dalam makanan seperti nasi, kentang, singkong, keripik ya, terus roti. Nah, karbohidrat itu intinya adalah sumber energi utama yang biasa kita makan. Nah, pada kondisi di mana kita terlalu tinggi konsumsi karbohidratnya, dalam jangka waktu lama disertai juga dengan pola hidup tidak sehat lainnya seperti kurang olahraga atau mengkonsumsi zat-zat yang beracun, misalnya rokok. Dan itu nanti akan terakumulasi di tubuh sehingga merusak kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah, di mana gula darah itu adalah energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Sumbernya tadi dari karbohidrat. Jadi seperti itu faktor risikonya kira-kira yang menyebabkan jadi diabetes. Berlebihan dan tidak terolah oleh olahraga ya dok ya, itu bisa menyebabkan diabetes. Kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat nih dok, berkenaan dengan berlebihan mengkonsumsi karbohidrat. Contohnya apa dok? Sarapan bubur jam 8 sudah makan nasi, gimana tuh? Benar, jadi paling saya temukan ya, waktu saya masih kuliah lah, teman-teman saya dalam kepepetnya tuh makan nasi pakai mie. Aduh, double ya. Double sebenarnya karbohidratnya ya, tapi memang enak. Betul. Jadi tantangan diabetes itu adalah karena hal-hal yang bikin jadi diabetes adalah hal-hal yang sebenarnya kita nikmatin. Gitu. Itu salah satu contoh. Contoh kedua mungkin gini.
Karbohidrat kan tadi dari yang saya sebutkan seperti nasi itu adalah karbohidrat yang lazim kita konsumsi. Tapi yang perlu diketahui juga dari komponen buah-buahan ada juga yang mengandung kadar karbohidrat tinggi tapi dalam bentuk gula yang lebih sederhana. Nah, terus yang ketiga mungkin dari makanan-makanan olahan. Pengawetnya itu kan biasa pakai gula juga. Betul. Jadi itu semua pokoknya komponen karbohidrat baik yang kompleks dari nasi, kentang, singkong atau yang sederhana dari makanan-makanan yang setelahnya saya sebutkan itu semua berkontribusi dalam membuat kerusakan dalam pengaturan gula tubuh. Dok, saya pernah mendengar katanya jangan tidur dulu dong setelah makan, takut diabetes, benar nggak sih dok? Ada benarnya juga sih. Jadi kaitannya begini. Prinsip diabetes itu kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dalam jangka waktu lama, konsentrasi karbohidratnya tinggi, dia kan terserap di dalam tubuh setelah masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Nah, pada orang yang tidur terlalu cepat setelah makan, penyerapannya itu bisa melonjak drastis, menyebabkan gula darahnya itu tiba-tiba memuncak tinggi. Dan membuat tubuh kita bekerja ekstra. Nah, pada saat tubuh kita bekerja ekstra untuk mengolah gula tersebut, mulailah timbul kerusakan. Ibarat mesin kalau dioperasikan terlalu lama, terlalu sering dan terlalu berat, kan dia panas dan rusak. Tubuh kita pun bisa dianalogikan dengan mesin tersebut. Jadi kenapa kaitannya gula makan jangan langsung tidur adalah supaya memberi jeda kepada tubuh kita penyerapan gulanya jangan terlalu cepat. Berarti minimal waktu nih dari jarak setelah makan ke tidur nih dok, kira-kira berapa lama? Paling ideal tuh di sekitar 1-2 jam. 1-2 jam. Jadi tahan dulu Insan Medina ya. Karena tuh benar-benar mata tuh suka gatel gitu dok kalau misalnya abis makan. Benar, gitu ya. Apalagi abis puasa ya. Iya, betul banget. Itu dia Insan Medina ya, sudah jelas dari apa itu diabetes mellitus dan juga penyebabnya seperti apa. Nah, kemudian untuk serangan dari penyakit tersebut dok, menyerang kalangan apa saja sih? Apakah anak-anak juga ada yang diabetes mellitus dan lain sebagainya, seperti apa dok? Nah ini pertanyaannya menarik karena memang pengetahuan masyarakat tentang diabetes mellitus tuh masih terbatas pada penyakit diabetes yang disebabkan oleh kebanyakan makan tadi ya. Betul. Ada juga beberapa spektrum penyakit diabetes tuh yang tidak seperti tersebut. Itu ada penyakit diabetes tipe 1 yang menjangkiti pada anak-anak justru. Kemudian ada juga penyakit diabetes gestasional yang menjangkiti orang-orang hamil. Gitu. Jadi itu pengetahuan mengenai hal tersebut tentunya bukan hal yang lazim ya pada masyarakat. Jadi memang butuh pengawasan dari pelayan kesehatan juga ya. Begitu. Tapi kalau untuk yang pada anak-anak lah, prinsipnya tuh mirip dengan kejadian pada orang dewasa untuk masalah gejalanya ya. Jadi gejala yang paling umum bisa kita dapatkan tuh penderita diabetes baik yang tipe 1 pada anak-anak atau tipe 2 pada orang dewasa adalah sering pipis, terus mudah haus, mudah lapar, terus berat badannya cenderung turun atau kalau pada anak mungkin tidak naik-naik. Gitu. Jadi memang kan kalau di masyarakat tuh suka bilang gini dok, masa masih anak kecil sudah diabetes, katanya padahal memang betul ya, bisa saja diabetes itu menyerang anak-anak. Bisa sekali, tapi sayangnya memang pada anak-anak tuh lebih tidak diketahui ya sama masyarakat. Jadi masih awam ya dok ya, mungkin masyarakat belum tahu gitu, padahal memang ada serangan untuk anak-anak bagi diabetes mellitus ini. Nah kemudian dok, nanti gejala yang dirasakan untuk para penderita diabetes mellitus selain tadi terlalu sering kencing, apalagi dok? Sering pipis, karena kaitannya sering pipis jadi mudah haus kan ya. Cairan tubuhnya kan hilang. Gampang lapar, kenapa? Karena tadi gula darah yang adalah energi yang dibutuhkan itu tidak bisa terregulasi dengan baik, jadi sepertinya energinya tidak ada gitu, padahal gulanya tuh tinggal di darah, jadi kita lapar terus. Habis itu tadi berat badan turun, itu 4 tanda yang paling khas. Kalau misalnya tanda lain nih bisa didapatkan yang sudah parah, ada gangguan ginjal, jadi pipisnya berbusa. Ada gangguan pandangan, jadi pandangannya rabun. Terus bisa juga kakinya terganggu. Nah, kenapa bisa terganggu kakinya yang kita sebut sebagai kaki diabetes? Itu karena ada gangguan persarafan pada kaki sama gangguan pembuluh darah pada kaki. Pembuluh darah itu asupan energi dan juga menjaga integritas kulit kaki ya. Jadi kalau asupan dari darahnya tidak baik, kaki itu gampang luka dan sulit sembuh. Terus kalau masalah sarafnya itu 2.
pertama kalau orangnya itu kena kerikil, nancep di kaki jadi nggak kerasa, baal. Oke, baal ya. Yang keduanya adalah kemampuan kaki untuk melembabkan kulit di sekitarnya itu menghilang. Jadi mudah sekali tergores karena kering kakinya. Oke. Dan paling berbahaya tuh ya bisa sampai diamputasi. Jadi tidak ketahuan karena tidak ada rasa nyeri ya. Dan membusuk ternyata jadinya tidak bisa diselamatkan dan bisa sampai diamputasi, itu yang paling parahnya. Oke. Tapi dok tadi kan ciri-ciri paling awal itu adalah sering kencing dan kemudian sering haus ya karena sering keluar juga. Tapi cara membedakan nih misalnya insan Medina yang sering kencing karena diabetes ataupun misalnya sering kencing karena memang tidak ada apa-apa gitu ya karena sering minum, itu seperti apa dok? Nah, jadi disertai dengan gejala-gejala lainnya atau tidak. Nah, kita bagi lagi kalau pada orang dewasa populasi paling banyak ya didapatkan menderita diabetes tuh adalah di usia 40 tahunan. Oke. Nah, tapi memang ada perubahan paradigma ya secara epidemiologi bergeser ke usia yang lebih muda. Jadi di usia saya 30-an gitu. Itu kenapa? Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ya apalagi generasi 90-an itu tuh makanannya makanan cepat saji ya. Iya, junk food ya. Junk food. Nah, saya mah tidak menyalahkan ya, memang enak makanan cepat saji itu dan sederhana sekali ya. Betul, gitu buat kita yang sibuk, tapi memang konsekuensinya jadi seperti itu. Pada usia yang lebih muda dari predileksi sebelumnya, kita jadi terkena penyakit yang harusnya menjangkiti orang tua. Oke. Nah, jadi yang harus dilihat adalah dari usia, kemudian biasanya bentuk tubuh. Bentuk tubuh tuh kalau orang diabetes cenderung gemuk. Oke. Pada tahap awal. Di saat dia sudah mengalami diabetes dalam jangka waktu lama, tentunya energinya tidak bisa dioptimalisasi oleh tubuh, makin lama dia akan makin kurus. Betul, gitu. menyurut ya dok ya. Menyurut. Terus apalagi ya, tanda paling sering juga adalah kalau pada, mohon maaf nih, kalau pada laki-laki ya, bisa terjadi yang namanya disfungsi ereksi. Jadi tidak organ intimnya itu tidak berfungsi dengan baik. Kaitannya sama dengan persarafan yang terganggu tadi. Betul. Kalau pada perempuan seringnya itu disertai juga dengan penyakit kista ovarium. Wow. Gitu. Ternyata cukup serius juga ya dok ya, gejala-gejala lain penyerta dari diabetes mellitus ini. Betul. Tapi dok, ini juga berlaku pada anak-anak untuk gejala yang dirasakan ini? Nah, tentunya pada anak-anak tuh prinsip 4 gejala awal tadi adalah bisa digunakan sebagai panduan ya. Tapi memang perbedaannya pada anak-anak karena dia kerusakannya itu bukan disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, melainkan memang sudah ada kerusakan yang bawaan di organ yang mengatur gula. Jadi dia pada dasarnya akan mengalami yang namanya ketonuria. Jadi pipisnya itu mengandung produk sisa dari pemecahan lemak. Kenapa pemecahan lemak? Karena lemak itu kan cadangan energi. Betul. Dia akan diambil oleh tubuh ketika gulanya tidak bisa digunakan sebagai sumber energi. Betul. Nah, jadi pada anak-anak sih memang tidak bisa didapatkan gejala yang khas seperti pada orang dewasa dan tidak ada rentang umur yang khas juga. Gitu. Itu bisa menyerang pada usia berapapun ya kalau untuk anak-anak gitu dok? Bisa dari awal lahir, bisa juga baru manifestasinya baru parah itu di usia belasan juga bisa. Gitu. Belasan juga bisa ya. Oke, Sobat Dina, nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai pengobatan, kemudian pencegahan ya, dan pengalaman dokter menemukan kasus diabetes mellitus seperti apa. Tapi dok, kita jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Oke, Sobat Dina, terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Goyang Sehat bersama Paul dan Mik. Masih dalam rangka bincang sehat seputar cegah dan obati diabetes mellitus bersama Dr. Kevin Fahri Muhammad SPPD ya, selaku dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Medina, betul ya dok? Betul. Oke, kita lanjutkan pembahasan tersebut Insan Medina. Dok, saya mau bertanya nih, selanjutnya kira-kira berapa lama sih dok bagi para penderita diabetes mengidap penyakit tersebut sampai ke taraf sembuh dok biasanya? Ini adalah kenyataan yang susah juga diungkapkan ya, karena orang tuh berharapnya kalau sakit bisa sembuh. Betul, betul. Tapi memang harus diketahui bahwa diabetes tuh kita tidak pakai istilah sembuh, ya. Karena apa? Karena sekali kena diabetes dia tidak akan hilang. Nah, yang harus diketahui juga sebagai harapannya adalah memang dia akan selalu ada, tapi bisa terkontrol. Jadi ketika kondisinya terkontrol itu sama saja kayak orang sehat, tidak ada keluhan, tidak ada gejala, dan tidak ada resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit-penyakit lainnya. Nah, dalam perjalanan diabetes tuh ya,
kemampuan kita untuk mengendalikan diabetes tuh bergantung pada dua hal. Betul. Satu, pengobatan dari dokter. Dua, adalah kemampuan dari orang yang menderitanya untuk menjaga gimana supaya pola hidupnya bisa kembali jadi pola hidup yang sehat. Dan tentunya yang nomor 2 ini adalah pilar yang lebih utama. Betul. Gitu. Karena mau sebaik apapun pengobatan, jika dirinya tidak bisa mengatur tersebut gitu ya dok ya, mengatur untuk bisa dirinya membuat tubuhnya menjadi sehat ya sulit ya dok ya. Bener, makanya buat penyakit diabetes tuh ya spektrum penyakit yang unik karena kita lebih mengedepankan edukasi dan mentoring lah ya gitu, supaya gimana nih orang tersebut yang awalnya pola hidup yang gak sehat terus jadi diabetes bisa berubah jadi pola hidup sehat. Betul. Dan memang yang counterproduktif tuh yang kontradiktif, yang sulitnya itu adalah kalau orang sudah terbiasa dengan gaya hidup tertentu dan menikmatinya, tentunya diancam kayak gimana juga susah untuk merubah gaya tersebut ya. Ibaratkan perokok, rokok udah tahu dibungkusnya juga udah ada foto yang serem-serem gitu, tetap aja ngerokok ya. Kenapa? Ya dia menemukan kenikmatan atau menemukan kebiasaan yang bisa dia enjoy lah ya dari pola tersebut. Nah makanya kalau dari kita tenaga kesehatan tidak mengharapkan ketika orang terkena diabetes untuk berubah 180 derajat dari haluan hidupnya yang selama ini dijalanin. Kita mungkin lebih fleksibel ya. Karena prinsipnya itu gimana menanamkan satu pola hidup yang bisa dipertahankan bertahun-tahun ke depan dibandingkan berubah 3 minggu terus balik lagi ke pola hidup sebelumnya. Betul. Jadi jangan melakukan perubahan yang terlalu ekstrim karena kalau terlalu ekstrim kan akan craving untuk balik ke pola yang lebih dia nikmatin sebelumnya. Betul. Gitu. Yang penting perlahan tapi konsisten ya dok ya untuk kedepannya. Itu yang kita kejar gitu. Dan kalau tadi pertanyaannya adalah berapa lama bisa sembuh, ya satu balik lagi ke seberapa cepat dia bisa beralih ke pola hidup sehat. Betul. Dan kedua adalah seberapa mau dia melanjutkan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Karena obatnya tuh ada obat yang tablet dan kadang-kadang dibutuhkan obat yang suntik. Dan saya rasa kalau obat suntik itu masih banyak orang yang kurang berkenan menggunakannya. Begitu. Oke, sekarang kita beralih ke pengobatan mungkin ya dok ya. Barusan sudah disinggung. Kira-kira kalau misalnya seorang sudah terindikasi terkena diabetes mellitus, biasanya langkah-langkah yang suka dokter lakukan itu apa dok? Ya, pertama tentunya breaking bad news ya, bahwa ini kan suatu berita yang kurang mengenakan. Betul. Jadi saya berikan lagi informasi seperti yang dari tadi sudah kita bicarakan ya, mengenai apa sih diabetes, seperti apa sih hal-hal yang bisa membuat seseorang jadi terkena diabetes dan hal-hal apa yang harus dilakukan. Betul. Nah, abis itu saya ngobrol biasanya sama penyandang diabetesnya. Selama ini bagaimana pola makan, bagaimana aktivitas sehari-hari, tinggal di mana, sama siapa. Itu menjadi hal-hal penting. Kenapa? Karena penyakit diabetes ya tidak bisa sembuh. Perubahannya harus dilakukan bertahap sampai seumur hidup. Tentunya kadang-kadang tidak bisa dilakukan sendiri gitu, butuh dukungan keluarga. Jadi saya akan mengkompromikan banyak hal dan selalu terindividualisasi ya, berbeda gitu, tiap orang tidak bisa terapinya disamakan untuk masalah perubahan pola hidup. Terus yang kedua mungkin saya akan sarankan pemberian obat ya, apabila memang perubahan gaya hidup itu tidak bisa menanggulangi masalah diabetes. Ada obat-obatan yang kita bisa berikan. Dan pada orang-orang tertentu juga yang kadar gulanya terlalu tinggi, kita bisa berikan obat suntik yang disebut sebagai insulin. Begitu. Jadi paling tahapannya 3 itu aja. Betul. Tapi dok, untuk penderita diabetes ini apakah harus secara berkala memeriksa gula darahnya? Ya. Jadi untuk pemeriksaan gula darah itu monitoring yang harus dilakukan berkala ya tentunya. Tapi harus dirubah paradigma berpikirnya bahwa tidak harus di rumah sakit. Jadi kendali gula darah itu sebetulnya bisa dilakukan di rumah ya. Kan sekarang ada alat-alat pemeriksaan gula darah yang bisa digunakan sendiri sama orang-orang ya. Jadi itu bisa menjadi alternatif gimana supaya nggak terlalu sering berobat ke rumah sakit. Dan supaya termonitor secara lebih intens, kan bisa tiap hari, bisa per 3 hari, itu diatur sendiri aja sama orangnya. Gitu. Jadi pemantauannya berkala. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita mungkin ada sedikit menyimpang dari pola hidup sehat yang sedang kita upayakan. Pertama itu misalnya lagi ada hajatan gitu ya, kan nggak enak ya misalnya kita nggak makan banyak gitu ya, jadi nggak menghormati yang ngundang gitu ya. Tentunya kadang-kadang penyimpangan seperti itu masih bisa ditoleransi asal orang yang melakukan penyimpangannya bertanggung jawab gitu. Jadi sadar dirilah untuk memeriksakan kesehatannya setelah dia
bablas makan, misalnya seperti itu. Betul, Ya. agar terkontrol ya dok ya. Betul, jadi ini butuh kemandirian juga dari pasien ya, makanya prinsipnya adalah edukasi dan mentoring, karena kita harus memandirikan seseorang yang terkena diabetes untuk mampu mengenali gejala perburukannya dan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perburukan tersebut. Oke. Menghindari yang pitaheuneun. Mungkin kalau misalnya Insama Dina terkontrol gula darahnya, nanti kalau misalnya lagi tinggi kan pasti bakal menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan buruknya kondisi gitu ya dok ya. Kalau misalnya terkontrol itu akan terkontrol oleh diri sendiri Insan Medina. Kemudian berbicara tentang pencegahan nih dok. Pencegahan apa saja sih yang bisa dilakukan nih bagi orang-orang yang belum sama sekali didiagnosa terkena penyakit diabetes mellitus? Pencegahan pertama ya adalah justru mengenali apa sih diabetes mellitus. Jadi kalau nggak kenal kan kita nggak tahu kita harus ngapain ya. Betul. Jadi sekarang sih udah banyak ya, apalagi kita kan dalam upaya memperingati World Diabetes Day ini yang memang dari awal tuh dicanangkan sejak tahun 91 itu adalah supaya masyarakat mengenal apa sih diabetes, karena sangat bisa dihindari ya. Betul. Penyakit diabetes itu. Jadi makanan tuh harus diperhatikan. Yang bisa kita mudah rangkum adalah untuk masalah nasi ya, makanan primernya nasi atau hal-hal lain yang karbohidratnya tinggi. Betul. Itu setiap kali kita makan porsinya tuh kalau bisa jangan lebih besar dari 1 kepalan tangan kita. Oke, sekali makan ya dok ya. 1 porsi makan. Jadi kalau mau makan 3 kali sehari ya maksimal 3 kepalan tangan. Oke. Mau makan 2 kali sehari juga nggak apa-apa. Intinya kan seberapa banyak orang makan tuh kembali lagi ke aktivitasnya ya. Betul. Kalau orang yang hidupnya rebahan aja mungkin ya nggak perlu makan lebih sebanyak orang yang kerjanya di lapangan misalnya. Betul. Seperti itu. Jadi memang kebutuhan makan dari setiap orang itu berbeda-beda ya dok ya. Betul. Oke, tapi dokter menganjurkan bahwa kalau misalnya makan sehari 3 kali cukup dengan 1 kepal saja 1 porsinya ya. Betul. Oke, selain itu ada lagi dok untuk pencegahan lainnya? Nah, untuk pencegahan lainnya selain mengatur makanan adalah yang tadi olahraga. Nah, Betul. olahraga yang baik tuh seperti apa sih? Kita bagi dulu jadi untuk yang usianya masih produktif sama yang mungkin sudah lansia ya. Betul. Karena kapasitas dalam berolahraga juga akan berbeda. Untuk orang yang masih produktif nih ya, yang masih mampu beraktivitas mandiri tanpa perasaan terbatas, itu olahraga 3 sampai 5 kali per minggu dengan durasinya minimal 30 menit dalam bentuk aktivitas yang membuat berdebar-debar dan berkeringat. Jadi seperti berlari, berenang gitu ya, atau misalnya suka fitness, nge-gym, boleh. Itu adalah semua bentuk olahraga yang dianjurkan 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, kalau orang yang lansia bagaimana? Karena kalau lansia itu kan sudah banyak keterbatasan mungkin ya. Betul. Sudah lebih rapuh dan mungkin tidak mampu beraktivitas berat. Betul. Cukup dengan berjalan saja. Jalan kaki ringan gitu ya, nggak perlu sampai berdebar-debar atau keringetan. Dengan durasi 30 menit sampai 1 jam, itu dilakukan 3 kali per minggu, sudah cukup. Kalau untuk waktunya dok, alangkah baiknya pagi kah atau sore kah atau malam kah? Pilihannya 2, antara pagi atau sore, dan mungkin di rentang jam, ya pokoknya sebelum jam 9 pagi kalau misalnya pagi, dan kalau sore itu setelah jam 4 sore, tapi jangan sampai maghrib lah ya. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hormon kortisol namanya. Betul. Itu kan sebuah hormon yang diurnal ya, jadi pemuncakan hormonnya itu di pagi hari dan di sore hari itu mendukung olahraga yang lebih optimal. Gitu, jadi disesuaikan dengan jam-jam tersebut. Betul. Oke dok, sekarang kita berbicara mengenai pengalaman dokter sendiri nih selama menjadi dokter spesialis dalam. Kasus yang paling parah berkenaan dengan diabetes, dokter seperti apa dok? Apakah ada yang sampai diamputasi? Kasus paling parah diabetes tentunya yang meninggal. Sampai yang meninggal ya. Jadi ada 2 komplikasi diabetes yang paling berat ya, itu yang kita sebut sebagai krisis hiperglikemia ya. Namanya aja udah krisis ya, memang kondisinya kritis. Itu terjadi kenapa? Kalau masalah krisis hiperglikemia ini terjadi pada 2 kelompok orang. Betul. 1 kelompok orang diabetes yang sudah minum obat, tapi ternyata pengobatannya tidak teratur. Jadi sering dia mungkin tidak rutin minum, mungkin karena satu dan lain hal, perubahan pola hidupnya tidak baik, jadi banyak masih bandel gitu lah istilahnya ya. Itu bisa jadi gula darahnya memuncak tinggi sekali sampai menyebabkan yang namanya hiperosmolar. Jadi darahnya mengental. Ya, itu bikin sampai pingsan, terus bisa sampai tidak bisa pipis.
Nah itu yang nanti jadi komplikasinya banyak tuh, ke jantung, ke ginjal. Betul. Itu satu kelompok pertama. Kelompok kedua tuh adalah yang orang-orang mungkin tidak ketahuan diabetes. Terus dalam perjalanannya tuh sudah tiba-tiba jadi parah, tidak pernah berobat. Nah ini ada kerusakan yang bikin ginjalnya duluan yang rusak sehingga keasaman darahnya yang meningkat. Nah pada kasus-kasus seperti itu kan butuh cuci darah, dan kalau terlambat bisa sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Gitu. Itu sih kalau 2 kasus terparah ya, dan buat saya tuh jangan sampai ditemukan dalam keadaan seperti itu, makanya dicegah lebih baik, karena kalau udah dalam keadaan berat ya susah diobatinnya juga. Betul. Karena sekarang Insama Dina juga sudah mendengarkan informasi ciri-cirinya seperti apa ya dok ya, gejala-gejalanya. Jadi kalau misalnya sudah ada ciri-ciri seperti itu, langsung saja periksakan ke dokter ya dok ya, berkonsultasi. Betul. Jadi mungkin nggak harus ke dokter ya, tenaga kesehatan kan banyak di berbagai tempat. Dan sekali lagi, gula darah tuh bukan pemeriksaan yang eksotis lagi sekarang ya, bisa dilakukan sendiri bahkan dengan alat-alat yang tersedia. Betul. Jadi jangan ragu-ragu menurut saya sih untuk mengecek ya kesehatan kita dengan fasilitas di mana saja yang bisa memeriksakan kesehatan kita. Betul. Gitu. Oke, dokter, ini ada yang bertanya dari Kang Asep Ring ya. Dok, gimana kabarnya? Aku mau tanya, disebabkan makanan atau minuman apa yang menjadi penyakit diabetes katanya? Iya, Kang Asep, alhamdulillah baik. Ya, jadi kalau makanan dan minuman yang bikin diabetes, ingat penyakitnya namanya penyakit gula ya. Jadi makan yang tinggi kadar gulanya itu bisa bikin diabetes. Jadi makanan tuh kalau di makanan padat ya, gula tuh kita sebut karbohidrat. Betul. Kalau di minuman ya gula adalah gula aja ya. Betul. Berarti kita korelasikan gula manis, berarti minuman apapun yang manis, makanan apapun yang manis itu berpotensi bikin diabetes. Terus tadi makanya ada satu lagi yang saya bilang bahwa ada makanan-makanan seperti nasi, kentang, tadi singkong, itu kan mungkin rasa manisnya nggak terlalu kerasa ya. Tapi dia tuh adalah tinggi karbohidrat juga. Bukan berarti tidak boleh makan sama sekali ya. Prinsipnya adalah hidup wajar, hidup sehat tuh bukan seperti tidak makan, itu mah jadi nggak sehat. Betul. Tapi sewajarnya kalau makan. Jadi yang bisa dijadikan acuan adalah untuk soal makanan, tadi 1 kepalan tangan. Betul. Terus kalau untuk urusan minuman ya berarti mungkin jangan terlalu sering minum yang manis-manis. Kenapa? Kalau sirup ya, yang mungkin bisa kita temukan di supermarket, minimarket ataupun toko-toko terdekat ya, itu harus dilihat deh coba di kandungannya tuh gulanya tuh tinggi sekali ya. 1 kotak minuman yang minuman manis itu sama saja dengan kita makan nasi 1 kepalan tangan sebetulnya kalau melihat dari sekedar kadar gulanya aja. Jadi paling sering kecolongan tuh justru dari minuman. Gitu. Karena minuman kan biasanya dianggapnya ringan gitu ya, pira minum gitu, padahal itu memang gulanya tinggi ya dok. Betul, jadi harus lebih aware ya masalah minuman. Kalau makanan mah udah sering lah ya, kita udah lebih bisa kita lihat ya. Tapi kalau minuman manis tuh kita kadang-kadang nggak tahu kadar gulanya berapa. Jadi harus lebih berhati-hati. Tapi kalau asupan gula per hari dok, seharusnya yang normal itu sebanyak apa dok? Nah ini mah dikaitkan sama berat badan ya. Anggap kita orang Indonesia mah berat badan rata-ratanya 50 kg ya. Berarti ini saya harus hitung-hitungan dulu bentar ya di kepala saya ya. Silakan dok. Sekitar 250 gram sehari. 250 gram. Nah itu hitungannya adalah kebutuhan kalori ya. Hitungan yang terlalu susah lah ya. Intinya mah sederhananya buat masyarakat adalah tahu bahwa 250 gram per hari itu anggapannya cukup kalau dari asupan gula. Tentunya harus dibandingin dengan asupan protein dan lemak juga yang kadarnya sesuai. Sekarang kita harus lebih teliti lagi sama Dina ya. Jadi kalau mau minum minuman juga dilihat terlebih dahulu komposisinya, gulanya sebanyak apa gitu ya. Takutnya nanti melebihi kebutuhan harian, dan itu yang berbahaya ya dok. Betul, dan gula yang saya maksud tuh bukan cuman gula di minuman doang yang dihitung ya. Jadi gula dari nasi itu juga harus dihitung. Gitu. Ya. Aduh, susah ya dok ya. Sedangkan kan sekarang makanan, banyak yang menggiurkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Om Mahesa, katanya, Assalamualaikum Pak Dokter sama Teteh, apa nggak apa-apa kalau makan nasi dimasak sama Magicom? Apa ada efek sampingnya? Kalau kadar gula buat saya usia 42 tahun, berat 80 berapa katanya dok? Waalaikumsalam. Jadi masalah nasi dimasak pakai Magicom ya. Pada prinsipnya cara memasak nasi itu betul ya, ada cara memasak nasi yang bisa bikin kandungan gula dalam nasi jadi lebih mudah diserap.
ya. Tapi kalau dalam pengetahuan secara umum ya, saya rasa dengan Magicom sih tidak bermasalah. Tidak ada masalah untuk cara masak itu terhadap kandungan gula yang bisa bikin jadi diabetes. Lebih baik kita mengawasi seberapa besar sih yang porsi yang kita makan dibandingkan kita memusingkan dengan apa kita memasaknya. Gitu, karena kuncinya di kadar porsi makanannya. Dan terus kalau untuk Bapak mah usia berapa tadi? 42 tahun. 42 tahun ya. Kadar gula itu kita bagi dulu ya. Kadang kita bisa periksa gula pada saat kondisi puasa, sama gula pada kondisi setelah makan. Ya. Idealnya tuh pada kondisi puasa 8 jam. Gula darah itu yang kita kejar adalah di bawah 126 mg per desiliter. Itu kadar gula di dalam darah kita. Sementara pada kondisi setelah makan, kita kejarnya itu adalah tidak lebih dari 140 mg per desiliter. Nah, pada kondisi di mana kadar-kadar tersebut terlewati, kemungkinan besar kita sudah ada gangguan regulasi gula darah. Yang nanti baiknya memang diperiksakan ke dokter apakah betul diabetes atau ada hal lain lagi. Gitu. Sudah jelas ya, mudah-mudahan ini Om Mahesa. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada Kang Burhan Wanaraja nih. Assalamualaikum, Bade naroskeun perbedaan gula basah sama gula kering bedanya dari apa katanya, Dok? Ini juga terminologi yang sering saya temukan ya. Jadi bahasa awam ini mengenai gula kering dan gula basah tuh lebih terkait kepada apakah pasiennya jadi bengkak. Ya. Kenapa pasiennya bisa bengkak? Karena yang tadi masalah diabetes, gangguan gula ini bisa bikin komplikasi. Komplikasinya ke ginjal yang paling sering, sama ke mata sebetulnya. Ya, dan kalau ada komplikasi ke ginjal, itu kan ginjal fungsinya mengatur keseimbangan cairan tubuh kita ya. Ya, cairan masuk dan cairan keluar tuh harus lewat ginjal. Masuk mah enggak ya, tapi keluar lewat ginjal. Artinya kalau kita minum terus ginjalnya ternyata rusak, tidak bisa dikeluarkan cairan yang kita minum tuh jadinya tubuh kita bengkak. Jadi masalah gula basah itu adalah ketika orang dengan diabetes sudah menderita komplikasi ke ginjal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istilah basah ini juga sering dikaitkan pada penyakit diabetes yang memiliki gangguan pada kaki yang disebut kaki diabetes. Karena kaki diabetes tadi sangat rentan sekali terinfeksi ya. Jadi begitu infeksi tuh infeksinya menyebar dengan cepat. Jadi sekaki-kaki itu bisa sampai bengkak dan merah dan tidak nyeri. Anehnya tuh itu tidak nyeri. Karena gangguan sarafnya sudah ada biasanya. Jadi istilah gula basah, gula kering saya rasa bisa diluruskan adalah kalau orang dengan gula basah artinya diabetesnya sudah mengalami komplikasi. Kalau yang kering belum. Gitu. Baik, sudah sangat jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Neng Gigi nih. Dokter, ada diabetes mellitus 1 dan 2. Itu kenapa terjadi bisa misah 1 dan 2, Dok, katanya? Memang dia tuh adalah dua penyakit yang kerusakan organnya sama. Jadi di dalam tubuh kita kan ada organ-organ seperti paru-paru, jantung, ginjal. Nah, ada organ yang kurang terkenal tuh namanya pankreas. Dan pankreas ini fungsi utamanya adalah untuk mengatur gula. Ketika terjadi kerusakan atau gangguan dari fungsi pankreas, terjadilah salah satu penyakitnya adalah diabetes. Makanya kenapa ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, karena dia berbeda di mekanisme kerusakannya. Kalau diabetes tipe 2, kerusakannya itu mah ditimbulkan oleh dominannya oleh kita sendiri. Gitu, diabetes tipe 2. Jadi tadi yang pola makan, pola hidup yang kurang sehat. Jadi karena itu membuat pankreas bekerja keras, dia jadi rusak. Nah, sementara kalau yang tipe 1 terjadi kerusakan beta pankreas itu karena proses autoimun seringnya. Nah, apa sih autoimun? Sekilas aja. Jadi autoimun itu adalah di mana komponen daya tahan tubuh kita tuh malah yang harusnya menyerang kuman, tapi dia malah menyerang organ tubuh. Gitu. Jadi makanya terjadinya pada usia yang lebih muda, karena kan ketika anak kecil daya tahan tubuhnya sudah mulai terbentuk, dia bisa berpotensi merusak si sel pankreas tersebut. Tentunya memang ada hal-hal lain yang levelnya genetik yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Saya rasa terlalu sulit kalau misalnya
difikirkan seperti diabetes tipe 2. Jadi anggap saja kalau untuk yang diabetes tipe 2 mah dan diabetes tipe 1 sama-sama terjadi kerusakan pankreas, makanya dibagi menjadi 2 tipe karena mekanisme kerusakannya berbeda. Oke, dan kebanyakan untuk diabetes mellitus yang satu ke anak-anak ya dok ya, untuk Betul. yang kedua kebanyakan orang dewasa. Iya, betul. Oke, sudah sangat jelas ya Neng Gigi. Kemudian dok, untuk selanjutnya tips dari dokter nih untuk Insa Medina seperti apa dok? Dalam kaitannya terhadap diabetes ya, jadi penyakit diabetes itu kan adalah suatu penyakit yang tidak menular ya. Betul. Dan sudah menjadi perhatian dari PBB ya. Itu akan diprediksi akan meningkat jumlahnya hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Wow. Karena semua makanan sekarang gulanya tinggi sekali. Betul. Jadi yang bisa kita sampaikan adalah setiap orang tuh harus punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri ya. Belajarlah menjadi dokter untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jangan hanya mencari dokter di luar, cari dokter dari dalam diri kita untuk bisa menjadi pengawas juga. Kalau kita sudah terlanjur melenceng ke jalur yang salah, yaitu hidup yang tidak sehat, kita bisa lebih ingat gitu bahwa ya tubuh kita cuma satu, akan dibawa sampai meninggal kan ya. Kalau dalam perjalanannya ada penyakit diabetes, tentunya perjalanan hidup kita jadi bisa menurun kualitasnya. Gitu. Tanamkan bahwa pola hidup sehat adalah hal yang paling penting dalam masalah diabetes dibandingkan minum obat. Oke, seperti tagline Radio Medina, Pak Dokter nih. Oh gitu. Hidup sehat dimulai dari kita dong. Pastinya. Keren Betul ya dok ya. Dimulai dari diri sendiri. Oke, sudah cukup dok untuk tipsnya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Insa Medina. Kemudian kalau misalnya Insa Medina ingin berkonsultasi dengan dokter nih untuk jadwal dokter spesialis dalam di Rumah Sakit Medina hari apa saja dok? Kemudian jam berapa? Saya di Rumah Sakit Medina insya Allah tiap hari ya, Senin sampai Jumat, mulai dari jam 10 sampai jam 1. Oke, berarti sekarang juga sudah bisa on the way nih kalau misalnya mau ketemu dokter ya? Oh iya, beres siaran saya langsung praktek. Langsung praktek ya. Oke, untuk selanjutnya dan informasi juga dibagiin sama Dina ya, yang ketinggalan misalnya baru setengahnya, baru bergabung dan aduh sayang sekali ketinggalan untuk pembahasan diabetes ini, boleh langsung kunjungi aja YouTube Rumah Sakit Medina ya, karena di sana sudah ada video tayangan dari Taksau hari ini. Nama YouTube-nya di RS Medina Official ya. Jadi langsung saja di YouTube-nya di search aja Insan Medina ya. Ataupun Insan Medina yang ingin mengetahui sosial media lainnya, boleh kunjungi Instagramnya di Medina Hospitals. Dan juga untuk Insan Medina yang ingin berkonsultasi sudah komplit sekali ya dok ya. Untuk sekarang di Rumah Sakit Medina ada spesialis THT, kemudian apalagi untuk penyakit dalam dan lain sebagainya, langsung saja datang ke Rumah Sakit Medina. Terakhir dok, apa yang mau disampaikan lagi? Oh ya, kebetulan tanggal 14 November 2022 itu diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia juga ya dok. Betul. Ya. Seperti apa itu dok? Kenapa 14 November sejarahnya bisa menjadi Hari Diabetes Sedunia? Nah, kalau ngomongin sejarah sebenarnya nilai sejarah saya kurang bagus ya. Cuman yang masalah WDD ini, World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia itu tuh memang dicanangkan sejak tahun 91 ya. Oke, sudah lama sekali ya. Sudah lumayan lama. Jadi memang pertama kali dicanangkan tuh sama yang namanya International Diabetic Federation atau Federasi Diabetes Internasional. Sama ya, untuk pola pikir mereka adalah diabetes penyakit yang sangat mudah terlewatkan oleh orang-orang ya, karena terjadinya ya di akhir kehidupan setelah kita menikmati hidup di masa muda dengan makan sembarangan, dengan tidak olahraga gitu ya, tapi di usia tuanya tuh baru ketahuan kita menderita diabetes. Jadi mereka mencanangkan World Diabetes Day ini sebagai hal gong untuk mengingatkan lagi kepada masyarakat dan juga untuk istilahnya meningkatkan semangat tenaga kesehatan ya, untuk menggaungkan diabetes itu apa. Jadi sebenarnya program mereka itu dari tahun pendiriannya sampai sekarang tuh sama, dan ya seperti ini ya, yang kita lakukan ini adalah upaya ya supaya semua orang ngerti apa sih diabetes, dan itu kunci dari pengobatan diabetes. Jangan sampai jadi diabetes, itulah yang dikejar. Dok, ini ada pertanyaan lagi, boleh nggak dok? Boleh ya. Dari Abi Irsan ya. Assalamualaikum, pagi Teteh sama Pak Dokter. Abi mau tanya, ponakan Abi punya penyakit gula dan sekarang lagi dirawat karena hal apa bisa mengidap penyakit ini? Setahu Abi, ponakan Abi tidak suka makan yang manis, dan gimana cara penyembuhan yang paling tepat? Oke. Masih berkenaan dengan itu dok?
Iya, jadi yang informasi yang kurang mungkin ponakannya umur berapa ya? Oke. Jadi kalau memang ponakannya usianya masih muda, belasan tahun, kemungkinan dia adalah terjadinya kerusakan sel pankreas tadi ya, Betul. yang fungsinya mengatur gula, itu rusak karena proses autoimun. Betul. Ya. Jadi bukan masalah sering makan gula dan sebagainya. Jadi pengobatannya prinsipnya sama. Ya, Oke. kalau misalnya untuk penderita diabetes tentunya yang paling cepat bisa kita lakukan adalah mengendalikan kadar gulanya. Pada kondisi perawatan mungkin lebih ideal kita berikan obatnya yang disuntik dulu. Oke. Jadi kalau disuntik bisa lebih cepat nurunin gulanya. Nanti setelah itu didiskusikan dengan dokternya. Misalnya sudah bisa pulang ya, insya Allah pulangnya cepat. Itu bisa didiskusikan apakah obatnya mau dilanjutkan dengan yang suntik atau bisa diganti dengan obat yang tablet. Betul. Nah itu, dan kalau untuk masalah di dalam perawatan ya nanti harus dilihat dulu sama dokternya ya, kira-kira apa sih yang saat ini sedang terjadi, karena masalah gula itu bisa kena ke berbagai organ yang tadi saya bilang. Betul. Ya, harus diperbaikin dulu kerusakan-kerusakan organ yang saat ini sedang terjadi supaya bisa segera pulang gitu. Oke, katanya 28 tahun, Dok. Oh iya, 28 tahun. Kalau 28 tahun tuh usia tengah-tengah ya. Oke. Jadi usia tengah-tengah di mana masih mungkin terjadi yang namanya diabetes tipe lain atau LADA ya. Betul. Latent Adult Onset Diabetes of the Young. Ya itu ya memang bahasanya susah ya. Jadi dia itu ada dua proses yang berlangsung. Proses autoimunnya ada. Betul. Dan mungkin proses autoimun itu mempermudah seseorang dengan pola hidup yang mungkin tidak terlalu banyak makan gula, jadi lebih rentan gitu. Yang tadi saya bilang ya, ada beberapa faktor resiko yang bisa bikin orang jadi lebih rentan kena diabetes seperti turunan dari keluarga ya, bukan turunan kerabat yang memiliki diabetes. Begitu. Betul. Oke, sudah jelas ya Abi Irsan, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Dok ya, Iya, untuk didoakan. keponakannya. Oke, mungkin dokter sudah cukup ya untuk sesi Talkshow kali ini. Sampai Dina, mudah-mudahan sampai Dina bisa memetik poin-poin penting berkenaan dengan diabetes ya. Dan yang harus menjadi catatan adalah hidup sehat itu benar-benar dimulai dari diri kita sendiri ya. Apalagi Setuju. berkenaan dengan diabetes, berkenaan dengan pola hidup sehat, pola makan juga Insan Medina ya. Oke, dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Ya, Kesehatan terima Medina kasih. FM. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi ya, Dok ya. Insya Allah. Oke, Insan Medina, jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini kami akan kembali. Medina FM.